Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil akhir. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena kita masih dipertemukan di tempat dan di waktu yang mulia dalam rangka melaksanakan ibadah subuh berjamaah dan juga berdiam diri sementara untuk melaksanakan majelis ilmu, mudah-mudahan insyaallah. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta para sahabat, para pengikutnya, dan para keluarga hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan subuh ini saya diberikan amanah dari pengurus Masjid Syuhada untuk memberikan sedikit ilmu yang saya ketahui di bidang saya, yaitu di bidang kesehatan. Spesifiknya diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi terkait kesalahan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan yang sering dilakukan sehari-hari oleh diri kita ya, yang juga jamak, yang juga sering saya temui ketika jaga IGD di rumah sakit ya. Yang pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang paling sering itu terkait dengan pertolongan pada luka bakar ya. Jadi para jamaah perlu diketahui, luka bakar itu bisa disebabkan karena kobaran api, jilatan api, atau juga karena tumpahan air panas ya. Tumpahan air panas bukan cuma air mendidih, kopi, teh, segala macam juga bisa menyebabkan luka bakar ketika terkena kulit. Kemudian juga kontak dengan benda panas seperti panci atau knalpot motor dan lain sebagainya. Bisa juga karena luka bakar yang disebabkan cairan kimia yang mengenai tubuh, bisa juga karena sengatan matahari ya. Jadi macam-macam. Jadi ketika di IGD saya sering menemukan pasien-pasien luka bakar. Beberapa kasus yang pernah saya temui bukan karena kobaran api tapi karena air panas ya. Ada orang tua, ada anak-anak ya, anak remaja, bahkan beberapa waktu yang lalu, 2 bulan yang lalu, anak 7 bulan atau 8 bulan rujukan dari daerah Kerang terkena kopi dari ayahnya ya. Ayahnya minum kopi, kena satu badan tangan segala macam ya. Anak 7 bulan ya, itu nggak karu-karuan sudah ya, dada sampai punggung segala macam. Kemudian bagaimana pertolongan pertama yang sering dilakukan oleh para jamaah ya, atau para orang-orang yang juga ternyata salah. Yang pertama diberikan odol ya. Nah, itu udah salah. Luka bakar penanganannya bukan diberikan odol, bukan diberikan minyak Jerman, minyak Cina, minyak apa segala macam, bukan ya. Bukan, malah juga diberikan benda-benda lain yang malah jadi mengiritasi atau membuat dia komplikasi, nantinya infeksi ya, dan akan menjadi kerjaan 2 kali bagi kami kalau di IGD ya. Jadi bagaimana penanganannya? Penanganan pada luka bakar hematnya adalah diberikan air aja ya, disiramkan air. Berikan air yang mengalir yang bersih ya. Jadi air putih atau air mengalir, siramkan. Berapa lama? Kurang lebih 20 menit ya, sambil Anda minta pertolongan atau dibawa ke Vaskes, fasilitas kesehatan terdekat. Gak mesti rumah sakit dulu ya. Yang penting kan dapat penanganan pertama dan penanganan kedua. Jadi penanganan pertamanya berikan ya, alirkan air bersih, air yang mengalir. Alirkan, mau itu air mineral, mau itu air yang dipakai mandi, terserah. Berikan itu kurang lebih 20 menit sambil dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu akan membantu mengurangi komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada luka bakar nantinya ya. Luka bakar komplikasinya bisa apa? Banyak dan tergantung dari tempat luka bakarnya ya, dan juga luas. Jadi kalau luka bakarnya sangat luas, bisa mengenai leher, mengenai daerah-daerah pergerakan, komplikasinya bisa fatal juga ya. Kalau kena leher bisa trauma inhalasi, orang itu bisa sesak, bahkan bisa mengalami kematian ya. Kenapa? Karena di leher ini ada saluran pernafasan kita. Ketika dia terkena luka bakar, baik itu luka bakar yang kobaran api ataupun
karena siraman air panas itu dia akan mengecil ya, itu bisa menyebabkan kematian. Maka harus segera ditangani penanganan pertama yang benar, dan juga harus segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Jadi sekali lagi, penanganan luka bakar bukan diberikan zat-zat yang malah membuat luka bakar tersebut malah menjadi potensi untuk komplikasi, tapi cukup diberikan air mengalir selama kurang lebih 20 menit sampai ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian nanti di rumah sakit juga akan dirawat sesuai dengan indikasi, apakah perlu dirawat inap atau bisa dipulangkan dengan obat-obatan ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, jadi jangan bikin kerjaan berkali-kali lagi kalau di IGD ya. Kalau udah ke IGD udah dikasih odol, dikasih kecap, minyak segala macam, itu nanti kami bersihkan lagi soalnya ya, dibersihkan lagi, banyak lagi kerjaannya. Tapi kalau Anda dari rumah sudah teredukasi dengan baik, sudah diberikan air mengalir, itu sudah sangat membantu, sudah mengurangi pekerjaan kami. Mungkin 2-3 langkah pekerjaan sudah tertangani dengan baik, jadi sisanya kami kerjakan di fasilitas kesehatan ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk luka bakar. Jadi perlu diingat para jamaah sekalian juga bekal nanti kalau di rumah ada kejadian luka bakar, mudah-mudahan tidak ya, atau mungkin nanti ada keluarganya yang kena luka bakar, tapi mudah-mudahan tidak. Nah, yang kedua, luka terbuka ya. Luka terbuka ini macam-macam penyebabnya, juga bisa karena kena pisau ya di rumah, jadi terluka berdarah tangannya, atau mungkin teman-teman yang bekerja di pabrik kecelakaan kerja ya, tangannya kena mesin. Beberapa hari yang lalu juga saya dapat pasien dari Petangis kena mesin alternator ya. Saya nggak tahu alternator itu seperti apa, tapi tangannya kan udah nggak karu-karuan ya, jadi sisa satu itu jarinya ya. Luka terbuka hancur, jadi gimana penanganannya? Bukan dengan diikat ujungnya ya kayak di film-film, enggak. Kalau ada luka terbuka yang menyebabkan perdarahan, bukan malah diikat, bukan ditorniquet ya, kalau istilah kami diikat kencang itu biar harapannya darahnya nggak mengalir, bukan. Kalau Anda ikat seperti itu menyebabkan hipoksia jaringan ya, menyebabkan hipoksia jaringan, jaringannya mati, nekrosis, ujung-ujungnya apa komplikasinya? Kami harus amputasi nantinya ya. Jadi bukan. Bagaimana kemudian pertolongan pertamanya adalah dengan menghentikan perdarahannya. Menghentikan perdarahannya dengan cara dibebat, ditekan aja, bukan diikat, bukan diikat ujungnya ya. Jadi kalau kita terluka di tangan, seperti pasien saya kena alternator pada tangan kanannya itu ya, tangan kanannya udah hancur, bukan diikat di sininya, tapi cukup dibebat pakai handuk, pakai baju, pakai apapun untuk dihentikan perdarahannya sebagaimana mungkinnya, ditekan, bukan diikat ya. Ingat, ditekan bukan diikat, karena kalau diikat dia bisa menyebabkan hipoksia jaringan, apalagi pada daerah-daerah pergelang, daerah-daerah ujung-ujung pembuluh darah ya, itu bisa fatal nanti. Nah, itu kemudian juga kalau dia putus ya, misalnya putus tangannya kena pisau, kena mesin rumput atau apa, putus lah ya, atau jari kakinya putus, itu bawa potongan jarinya di dalam es batu ya, karena masih ada golden periodnya sekitar 6-8 jam. Nanti akan dievaluasi apakah nanti ujung jari yang putus ini bisa disambung lagi atau tidak ya. Jadi tetap harus dibawa, tapi jangan ditorniquet, jangan diikat dengan kencang, itu bisa menyebabkan dia hipoksia jaringan. Dan juga tubuh juga sebenarnya memiliki mekanisme untuk menghentikan perdarahan ya, atau hemostasis. Jadi kalau Anda hanya berdarah kecil-kecil aja, itu cukup dibebat, ditekan aja ya, bisa pakai tisu, bisa pakai kasa, bisa pakai apapun, itu nanti gak lama juga berhenti sendiri ya, kurang lebih 5 menit atau 10 menit Anda tekan. Tapi kalau memang perdarahannya banyak, memang bisa menyebabkan perdarahan yang sangat masif, yang sangat lama, maka tetap harus dibawa ke fasilitas kesehatan pertama yang terdekat ya, yang terdekat. Jangan berpatokan pada rumah sakit, karena kalau rumahnya di mana, di Tapis misalnya, harus ke rumah sakit dekat. Mungkin kalau di mana lah ya. Jadi cari fasilitas kesehatan pertama yang terdekat dulu. Jangan berpatokan rumah sakit. Kalau rumah jauh dari rumah sakit itu buang-buang waktu juga. Paling tidak kalau Anda sudah sampai puskesmas, itu ditangani juga ya untuk penanganan awalnya. Nah, selanjutnya yang juga sering salah yaitu penanganan pada mimisan ya. Kalau kita bilang epistaksis, mimisan itu diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah yang ada di hidung. Nah, jadi yang jamak masih saya temukan di masyarakat awam, ketika mimisan malah mendangakkan kepalanya, bukan ya. Jadi kita kalau mimisan tidak mendangakkan kepala seperti ini ya, tidak.
Lalu bagaimana? Cukup prinsipnya sama dengan luka terbuka, yaitu ditekan. Tekan aja hidungnya. Ditekan selama kurang lebih 5 sampai 10 menit sambil ditundukin ya. Tunduk begini aja. Tunduk begini, ditekan. Kenapa kok jangan mendangak? Karena ketika Anda mendangak, darahnya itu bisa jatuh ke belakang ya, jatuh ke kerongkongan. Nah, nanti kalau jatuh ke kerongkongan bisa dua kemungkinan. Satu, dia masuk kerongkongan, Anda bisa tersedak ya. Yang kedua, kalau dia nggak masuk ke kerongkongan atau nggak sampai membuat tersedak, nanti dikira muntah darah ya. Anda ke IGD lapor saya mimisan sambil muntah darah, nanti beda diagnosisnya ya. Itu akan menyebabkan bias ya, akan menyebabkan bias lagi nanti. Dan juga mimisan juga ada dua macam ya, ada anterior, ada posterior, ada yang di depan, ada yang di belakang. Penyebabnya juga macam-macam. Bisa karena dia dipukul ya, traumatik, atau juga karena punya penyakit bawaan seperti hipertensi dan lain sebagainya. Jadi kalau mimisan harus diingat-ingat, bukan mendangak, tapi cukup menunduk sambil ditekan hidungnya 5 sampai 10 menit. Kalau orang tua zaman dulu pakai daun sirih ya boleh juga. Prinsipnya daun sirih itu sama ya, menekan atau menutup perdarahan itu tadi, tapi sambil ditekan. Prinsipnya seperti itu tetap. Prinsip utamanya adalah menghentikan perdarahannya sambil tetap dibawa ke fasilitas kesehatan pertama yang terdekat ya. Kemudian selanjutnya yang juga sering salah yaitu pada kasus kejang ya. Jadi harus diperhatikan di masyarakat kita, ada yang menganggap sama antara kejang dan kesurupan. Saya mohon maaf ya. Jadi ada yang sama menyamakan antara kejang dan kesurupan. Jadi kejang dan kesurupan itu beda ya Bapak Ibu sekalian. Karena pengalaman saya ketika saya di Surabaya pernah menjaga suatu event anak-anak kampus, ada satu anak yang memang sedang kejang. Saya tahu itu kejang, tapi oleh panitia dikatakan, oh, mohon maaf ya dok, ini bukan penyakit medis, ini ranahnya non medis, jadi biarkan kami yang menangani. Ya sudah, silahkan kalau begitu caranya ya. Jadi kalau ada orang atau anak yang kejang, terapinya apa? Bukan di ruqyah ya, mohon maaf ya. Jadi bukan di ruqyah, boleh silakan mau dibacakan Al-Quran segala macam itu boleh, tapi terapi definitifnya bukan di ruqyah. Jadi kalau dia lagi kejang, cukup hindarkan barang-barang yang berbahaya di sekitarnya, karena kejang itu nggak sadar Bapak Ibu sekalian, nggak akan sadar tuh ketika lagi kejang tuh nggak sadar ya. Dan jangan sekali-kali memasukkan barang-barang di mulutnya ya, mau masukin sendok, masukin jari Anda, jangan. Kenapa? Dia itu nggak sadar, yang pertama. Yang kedua, Anda memasukkan jari Anda ke dalam mulut si pasien yang ketika dia kejang, itu resiko jari Anda juga putus ya, bisa bikin dua pasiennya nanti ya, satu pasien kejang, satu pasien luka terbuka tadi. Dan jangan masukin sendok. Kenapa? Kalau sendok dimasukin bisa menyebabkan dia tersedak juga, atau bahkan giginya patah karena dia gigit sendok itu ya. Jadi bukan, cukup amankan jalan nafasnya, hindarkan barang-barang berbahaya di sekitarnya karena dia nggak sadar, dan segera bawa ke rumah sakit terdekat. Orang dengan penyakit kejang biasanya memang punya riwayat ya, entah itu epilepsi kalau dia remaja dan dewasa, atau anak-anak yang punya riwayat kejang demam ya, demam yang tinggi sampai dia kejang, segera bawa ke rumah sakit. Dan kalau orang-orang yang sudah punya riwayat penyakit ya harus patuh untuk mengobati dan meminum obat-obatannya tersebut. Jadi buat para teman-teman, mungkin ada teman-teman anak kuliah di sini, jika ingin melaksanakan suatu kegiatan, tolong screening kesehatan itu dilakukan benar-benar ya. Screening kesehatan itu dilakukan dengan baik dan benar. Tim kesehatan yang diundang untuk menjaga event kalian tolong dihormati juga ya. Nah, jadi jangan sekedar menggugurkan kewajiban bahwa acara kami aman, diamankan oleh tim medis juga ada, tim non medis juga ada ya, wallahu alam ya. Jadi kalau kejang, sekali lagi kejang itu beda dengan kesurupan. Tolong penanganannya juga harus penanganan yang baik dan benar dan juga tepat. Nah juga satu, kalau orang kejang jangan malah diberi minum ketika dia kejang. Dia itu nggak sadar ya, bisa tersedak, aspirasi, malah bisa resiko meninggal. Nah, kemudian juga yang juga sering saya temui pasien-pasien IGD itu dengan demam ya. Nah, ini harus diketahui, demam itu ada batasnya. Demam itu adalah ketika suhu kita lebih dari 36,5 derajat ya. Jadi lebih dari 37,5. Jadi 37,7, 37,8, 38, 39 sampai bahkan 40 derajat ya.
Jadi kalau orang-orang sering ke IGD rumah sakit ya ngomong anaknya demam, maka selalu saya tanyakan berapa memang suhunya Pak. Oh nggak tahu, tadi saya periksa cuma panas-panas saja. Panas-panas belum tentu demam karena Anda nggak memeriksa dengan objektif memakai termometer ya. Jadi kalau anak demam atau kita demam itu ada tanda infeksi ya. Infeksi bisa karena virus, bisa karena bakteri. Terapinya apa? Tidak serta-merta harus langsung diberikan antibiotik ya. Penanganan pada demam paling sederhana yaitu bisa minum air yang banyak, yang cukup 8 gelas sehari atau mungkin bisa lebih, dan juga bisa diberikan kompres dulu ya. Kompresnya apa? Kompres air hangat di kepala, di ketiak, dan di lipatan-lipatan tubuh lainnya ya. Madu boleh, tapi bukan yang utama. Kemudian juga harus diperhatikan bahwa madunya itu seberapa, saya nggak tahu ya. Tapi nanti tanyakan kepada yang menganjurkan demam, diberikan madu aja dok. Ya sudah silakan, mau berapa madunya? Sama nggak kira-kira demam pada bayi sama demam pada orang dewasa sama orang tua, dosis madunya seberapa saya nggak tahu. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau demam diberikan madu, silahkan tanyakan pada yang menganjurkan ya. Karena yang saya tahu demam itu anjurannya yaitu menurunkan suhu tubuhnya dengan minum air putih yang cukup ya, dengan kompres, kalau perlu dengan minum obat-obatan antipiretik, dan bawa ke dokter atau fasilitas kesehatan pertama ya, kecuali demamnya memang ada riwayat kejang demam, yang itu harus lebih hati-hati ya. Jadi nggak perlu buru-buru ke rumah sakit, apalagi bapak ibu sekalian ke rumah sakit ngomongnya cuma mau cek aja dok. Datang jam 2, jam 3, jam 1, jam-jam yang memang jam-jamnya yang kadang juga rumah sakit lagi rame, Anda datang ke IGD minta mau dicek aja, padahal anaknya memang sudah indikasi untuk rawat inap. Kalau mau minta dicek aja silahkan jam 10, jam 8, jam 7 itu ke praktek dokter umum, ke dokter spesialis ya, itu masih ada, nggak perlu ke IGD. Kalau sudah ke IGD itu instalasi gawat darurat, jadi pasien-pasien memang gawat darurat. Kalau cuma demam aja mohon maaf, nanti triasenya itu bukan yang utama ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau demamnya sudah memang lemas, nafsu makannya menurun, ada riwayat kejang demam, silahkan segera berobat. Nah kemudian juga yang penting yang sering disalahgunakan, bahkan beberapa video yang sempat viral, yaitu pasien pingsan ya. Untuk pasien-pasien pingsan atau orang yang pingsan ini harus dipastikan dulu pingsannya ini karena serangan jantung atau bukan, ya kan? Harus dipastikan dulu. Kalau dia pingsan karena penurunan kesadaran karena henti jantung, maka harus dilakukan pertolongan dengan segera, yaitu resusitasi jantung dan paru atau pijat jantung. Nah, permasalahan kita di sini yang masih kita alami, orang awam di Indonesia itu belum akrab dengan pijat jantung ya, karena mungkin kalah edukasinya dari tenaga kesehatan, dari dokter, dengan edukasi di sinetron, edukasi di TikTok yang juga salah. Jadi kalau ada orang tidak sadar pingsan, dia henti jantung, itu bukan ditepuk-tepuk tangannya ya, bukan ya. Jadi itu beberapa waktu yang lalu video yang viral itu ditepuk-tepuk tangannya, bukan. Itu bukan penanganan henti jantung ya. Jadi harus kita pijat jantungnya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana cara membedakan orang ini pingsan karena henti jantung atau bukan henti jantung? Ini juga penting untuk diketahui, apalagi jamaah masjid ya. Berarti mudah-mudahan pengurus masjid bisa menjadwalkan untuk pelatihan pijat jantung ya, karena itu penting ya. Beberapa kali sudah terjadi ya, memang meninggal ketika sholat, meninggal di masjid itu impian semua orang ya, betul ya. Nah, seperti wakil wali kota Bandung yang pada waktu itu tidak sadarkan diri, itu serangan jantung. Bapak ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan sebagai jamaah? Apa yang bisa kita lakukan? Mendiamkan karena ingin membiarkan beliau ini husnul khotimah meninggal di masjid, ya kan? Itu harus diperhatikan juga ya. Berarti kita nggak ada ikhtiar untuk menolong orang tersebut. Nah, sebagai umat muslim bukannya kita harus saling menolong loh, tapi dok, dia itu kan impiannya meninggal di masjid, meninggal ketika sholat. Nah ini kan jadi lucu juga ya. Saya mungkin bisa ditanyakan kepada diri bapak masing-masing ya, kalau bapak sholat di sini henti jantung, tidak sadarkan diri, kira-kira mau nggak ditolong? Mau nggak kira-kira ditolong ya? Itu jadi pertanyaan di diri kita masing-masing ya. Silahkan ditanyakan, bapak ini lagi sholat tiba-tiba ambruk, dicek ternyata henti jantung. Nah,
Itu kalau guyonannya dulu kami mahasiswa kedokteran pernah ditanyakan ke guru kami, jadi gimana dok kalau ada orang sholat dia henti jantung, kita tolong apa enggak? Kalau kita tolong nanti dia sembuh, dia sadar, dia marah, kenapa saya dihalangi mesti husnul khotimah? Tapi kalau nggak kita tolong, saya merasa berdosa dok, karena saya punya ilmunya tapi saya nggak menolong. Tanggung jawab kami sebagai dokter. Nah itu menjadi pertanyaan, mudah-mudahan nanti pengurus Masjid Syuhada bisa menjawab itu ya gimana ya. Nah, ini juga harus diperhatikan bahwa saran usul ya kepada pengurus Masjid Syuhada, orang-orang yang ada di belakang imam ini bukan sekedar orang yang bisa menggantikan imamnya nanti ketika sholatnya batal, tapi juga bisa menolong imamnya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini ya kan. Jadi gak bingung nanti imamnya, bukan sekedar kalau batal sholat tinggal digantikan, tapi kalau imamnya pingsan, ambruk, ternyata henti jantung ya bagaimana? Ada nggak sih SOP-nya sudah selama ini di Masjid Syuhada? Saya kira Masjid Syuhada ini sebagai masjid yang dengan tagline-nya pusat peradaban, mudah-mudahan bisa menginisiasi SOP kegawat daruratan yang terjadi pada jamaahnya bagi para imamnya juga. Karena sepengalaman saya selama saya menjadi mahasiswa kedokteran sebagai dokter, saya pernah melakukan training pijat jantung itu di gereja, di rumah ibadah gereja. Di masjid itu belum pernah sama sekali ya, baik di Surabaya, di Malang, Mojokerto sampai di Pasir saya belum pernah. Di gereja yang udah pernah ya Bapak Ibu sekalian. Masjid nggak pernah ada yang undang juga sebenarnya ya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Karena itu penting, bukan hanya kejadian di masjid, kalau di tempat parkir kejadian bagaimana, kalau di rumah juga bagaimana ya kan. Makan juga jamaah-jamaah kita nggak semuanya anak muda, ada orang-orang tua. Bayangkan kalau itu terjadi pada jamaah kita yang sudah orang tua ya. Katakan Pak Sukron misalnya, mudah-mudahan enggak ya, Pak Sukron kena serangan, itu bagaimana, apa yang bisa kita lakukan ya kan? Kita diamkan ya kan, nggak mungkin juga ya. Jadi paling tidak jamaah juga memiliki bekal untuk menolong. Nah kemudian juga jamaah sekalian yang jamak juga ya, ketika saya jaga gini ada orang-orang yang tidak mau diresepin obat. Kenapa Pak kok kamu diresepin obat? Saya kasih obat. Enggak dok, saya itu anti bahan kimia dok, saya nggak mau obat-obatan kimia. Ini kan juga jadi masalah juga. Kalau Anda anti bahan-bahan kimia, ya sudah, saya sebenarnya menghindari perdebatan. Ketika menjadi dokter itu selalu berusaha menghindari perdebatan. Jadi kalau orang-orang yang tidak mau diobati seperti itu, oke ya sudah, saya berikan haknya Anda. Tapi perlu diketahui, kalau Anda anti bahan kimia, maka mulai saat ini, mulai detik ini Anda jangan minum air putih, jangan minum air mineral. Kenapa? Air mineral itu juga bahan kimia, zat kimia, H2O dia ya. Anda jangan makan nasi itu juga zat kimia ya. Zat kimia ada rumus kimianya itu C6H120N, itu rumus kimianya nasi ya. Jadi nggak bisa kita serta merta anti zat kimia segala macam ya, membenturkan yang herbal, yang kimiawi. Herbal juga ada rumus kimianya, beda dengan obat tradisional. Yang perlu diketahui, obat tradisional, herbal, dan obat kimia ya. Atau obat kimia itu juga sebagai bentuk ikhtiar kita. Saya pernah ditanya, saya mau tanya dok, emang zaman dulu, zaman para nabi ada pengobatan selain herbal? Ya mana saya tahu Pak, emang Bapak tahu? Ya kan gitu aja pertanyaannya kan. Karena perkembangan zaman ya, penelitian segala macam itu ikhtiar kita. Tapi kalau Anda juga tidak mau diobati dengan secara medis, secara ilmu pengetahuan yang saya miliki, ya sudah, terserah Anda ya. Kesehatan itu ya haknya Anda juga. Jadi take home message-nya, kembalikan segala hal itu kepada yang ahlinya. Dan mudah-mudahan nanti Masjid Syuhada sebagai masjid yang berkemajuan, pusat peradaban, bisa menginisiasi tentang SOP kegawat daruratan medis juga di masjid ya. Mudah-mudahan, karena kan masjidnya juga sudah punya ambulans. Bagaimana ambulans itu bisa dimaksimalkan, bukan sekedar membawa jenazah ya, tapi juga mudah-mudahan bisa membawa pasien-pasien yang gawat darurat. Tapi itu dimulai dari hal yang terkecil tadi. Mudah-mudahan juga jamaah kita bisa teredukasi dengan baik tentang pijat jantung tadi sebagai pertolongan pertama pada orang-orang yang terkena serangan jantung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan diri kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.